Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Sukandar. Saya dari Prodi Manajemen. NIM 2892150 290. Saya akan menjelaskan untuk mata pelajaran digital bisnis. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis digital. Bisnis digital merupakan proses transformasi bisnis dengan mengadopsi teknologi digital. Jika sebelumnya masih dilakukan secara non-digital atau manual, maka kini dilakukan secara digital. Terdapat beberapa versi tentang pengertian bisnis digital, diantaranya adalah bisnis digital merupakan aktivitas kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan skill di bidang teknologi informatika dan komputer. Bisnis digital merupakan proses pemanfaatan teknologi untuk pengembangan bisnis yang berbasis digital. Karena perkembangan teknologi digital semakin kesini semakin canggih dan kreatif, menimbulkan hilirisasi bisnis digital menjadi lebih luas. Dahulu mungkin orang-orang hanya fokus melakukan bisnis digital terhadap produk-produk digital yang tidak memiliki fisik seperti penjualan software, situs web. Sekarang tidak hanya itu, hampir semua mayoritas bisnis sekarang telah berpindah haluan menjadi berbisnis digital. Untuk marketing, Anda bisa menjalankan secara online, tidak terikat oleh aturan atau freelance, seperti yang dilakukan oleh Mas Bahrudin Lutfi, atau mungkin Anda memiliki kemampuan dalam memberikan edukasi bisnis, maka sekarang bisa melakukan secara online. Atau kemampuan yang lain, misalnya konsultan, motivator, bahkan bisnis ojek pun sekarang bisa menggunakan teknologi digital atau online. Jadi semua aktivitas kegiatan bisnis yang dilakukan secara dalam jaringan dan memanfaatkan teknologi digital bisa dikategorikan sebagai bisnis digital. Perkembangan bisnis di era digital. Perkembangan bisnis di era digital diilustrasikan dengan dua kata, yaitu cepat dan tepat. Melalui digitalisasi, berbagai bidang dapat terhubung dengan jutaan manusia. Melalui web, keuntungannya yaitu efisiensi bisnis dan organisasi, dan memperbarui manajemen aset. Teknologi dapat memudahkan manusia untuk mendapatkan suatu informasi digital secara bebas dan cepat. Selanjutnya, perkembangan teknologi ini bisa membentuk masyarakat baru, yakni masyarakat era digital. Sebuah faktor membuktikan perkembangan bisnis di era digital menjangan semua individu di dunia. Semua orang bisa mengakses produk dan jasa dengan mudah. Bahkan pembeli atau penjual yang berjarak begitu jauhnya bisa bertransaksi dengan mudah. Dengan meniru teknologi penjualan yang baru, maka semuanya bisa didapatkan dengan mudah. Selain itu, adanya sosial media juga membawa dampak yang signifikan. Bisnis di era digital yang menggunakan sosial media dapat memberikan lebih banyak keuntungan. Contohnya yaitu satu fintech, finance teknologi. Yang pertama adalah fintech. Istilah fintech tentunya sudah sering terdengar di telinga kita, khususnya para pengguna internet yang melakukan transaksi di dalamnya. Generasi milenial menjadi salah satu target perusahaan fintech karena memberikan kemudahan pengelolaan finansial. Software as a service atau SaaS di era digital. Peluang bisnis yang banyak digunakan adalah bisnis pengembangan software atau as a service atau SaaS, perangkat lunak yang dikembangkan sebagai pihak ketiga untuk membantu aktivitas usaha. Adapun bentuk penjualannya berupa bisnis to bisnis, artinya pelanggan utama adalah sesama pebisnis. Contoh bisnis software as a service adalah software payroll, absensi, software keuangan, dan software pendataan. Cloud hosting ini merupakan salah satu teknik penyimpanan data yang ringan dan sangat mudah diakses. Dasarnya masyarakat pasti pernah menggunakan cloud,
tetapi tidak tahu kalau itu adalah cloud. Contohnya Google Drive dan Dropbox, cloud yang paling populer digunakan. Itulah yang membuat cloud hosting sangat laku di era digital, karena saat ini berdekatan dengan dunia industri dan proses bisnis. Bisnis jual beli online di era digital, bisnis jual beli secara online semakin menjanjikan. Promosi yang relatif mudah dan efisien serta tidak mengeluarkan banyak biaya operasional. Banyak penawaran secara pembayaran dan yang bisa dipilih. Sistem pembayaran cash on delivery atau COD, virtual banking hingga pembayaran lewat fintech. On demand service adalah peluang bisnis di era digital yang selanjutnya. On service adalah layanan jasa yang muncul jika ada kebutuhan. Lalu ada perbedaan antara digital bisnis dan e-commerce. Istilah e-bisnis dan e-commerce saat ini pasti sudah tidak asing untuk didengar. Namun terkadang kedua istilah ini sering dianggap sama, tetapi ternyata kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Pada dasarnya e-bisnis diartikan sebagai kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis atau baik individual maupun instansi. Sedangkan e-commerce merupakan transaksi bisnis yang berupa pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atau suatu barang atau jasa yang menggunakan dengan internet. Dengan dilihat dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa e-commerce merupakan bagian dari e-business. Untuk dapat lebih memahami perbedaan e-business, maka ada perbedaan sebagai berikut. Peluang digital bisnis. Digital bisnis adalah salah satu bisnis yang menjanjikan di masa depan. Hal ini dibarengi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Era digital telah dimulai, yang berarti era perdagangan bebas pun juga telah dimulai. Pastinya akan banyak peluang dan tentu saja banyak juga tantangan bisnis yang akan dihadapi di era ini. Kebebasan dan kecepatan informasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Peluang merupakan sebuah berita baik dan bagi pemilik bisnis. Namun lain halnya jika yang datang merupakan tantangan bisnis. Apabila ini terjadi, maka seorang pemilik bisnis harus mempunyai strategi dalam menghadapinya. Akan tetapi, sebelum mencari strategi, Anda terlebih dahulu harus mengetahui apa saja jenis tantangan bisnis yang akan dihadapi pada era digital ini. Resiko dan hambatan dalam digital bisnis. Hambatan bagi masyarakat awam. Transformasi digital bisnis sebagai proses yang sederhana, namun keputusan ini bukanlah hal yang sepele di mata perusahaan. Terdapat 5 aspek yang menjadi hambatan mereka dalam mewujudkan upaya digitalisasi, yaitu 1. Kultur organisasi. Tantangan pertama yang muncul dalam proses digital bisnis adalah kultur organisasi. Lalu ada 2. Keterbatasan SDM. Problem kedua yang menjadi hambatan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Riset dari Ampeg ini menyebutkan kalau 77% perusahaan mengaku tak mempunyai tenaga IT yang mampu membantu mereka dalam memperlancar proses digitalisasi bisnis. Permasalahan ini bisa Anda selesaikan dengan melakukan perekrutan karyawan baru secara terencana. Lalu ketiga, minimnya biaya banyak perusahaan yang enggan memulai proses digital bisnis karena menganggap keputusan ini bakal memakan biaya besar. Situasi diperparah ketika perusahaan tidak mempunyai arah dan perencanaan yang jelas dalam upaya transformasi digital tersebut. Lalu yang keempat ada keamanan digital. Survei menyebutkan 55% perusahaan menganggap kalau tantangan besar dalam digital bisnis adalah keamanan.
Hal ini cukup lumrah mengingat banyak ancaman kejahatan cyber yang terus bermunculan. Yang kelima yaitu adanya manajemen data. Tantangan terakhir yang dihadapi oleh para bisnis dalam proses digitalisasi yaitu dengan ancaman data. Efektivitas transformasi digital bergantung pada upaya melakukan pengumpulan data, penyimpanan, serta eksploitasi banyak data secara efektif dan efisien. Problem ini akan Anda tangani dengan praktis menggunakan berbagai fitur cloud service. Di sini Anda tidak hanya bisa menggunakan layanan penyimpanan berbasis awan, namun ada banyak fitur lain yang membantu Anda dalam memudahkan pengolahan data. Sekian penjelasan saya tentang digital business. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.